Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali Ibu bisa melakukan proses perkuliahan online kembali dengan sistem seperti ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari minggu kemarin bisa diterima, dan kalau nanti ada masukan-masukan silahkan disampaikan saja. Kali ini kita akan berbicara tentang alat perkembangbiakan atau organum reproduktifum pada tumbuhan. Sebelumnya mungkin ini adalah pertemuan terakhir online kita pada semester ini, karena nanti selanjutnya akan diampu oleh Bapak Irfan. Jadi silahkan untuk sipennya boleh menghubungi Pak Irfan untuk berkoordinasi bagaimana nanti kuliah online-nya. Anak-anakku yang Ibu cintai, sebelum kita masuk ke mata kuliah organum reproduktifum, Ibu ingin kalian sedikit flashback gitu ya, atau sedikit mengulang apa sih yang kita sudah pelajari pada mata kuliah sebelumnya atau pada pertemuan sebelumnya. Kita pernah belajar bagaimana morfologi dan anatomi dari daun, batang, kemudian yang terakhir adalah akar. Semoga adik-adik bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh Ibu. Tidak hanya secara teori atau akademis, tetapi ada hal-hal yang bisa dipahami dan bisa diambil hikmahnya dari. Oke, sekarang kita akan bicara tentang organum reproduktifum atau alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Tumbuhan seperti layaknya manusia, semua makhluk hidup, maka dia akan melakukan proses perkembangbiakan. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak punah atau tetap melestarikan keturunannya. Sama seperti manusia juga, tanaman juga perlu melakukan hal-hal seperti itu agar tanaman tidak punah. Nah, ada dua cara perkembangbiakan yang ada pada tumbuhan. Yang pertama adalah secara vegetatif atau aseksual, artinya dia antara putik dan benang sari itu tidak bertemu secara langsung. Dibagi menjadi dua, ada yang alami dan ada yang buatan. Kalau alami pasti adik-adik sudah tahu ya. Kalau alami itu berarti secara natural atau alam yang nanti akan lebih berperan. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian kalau buatan berarti ada campur tangan dari manusia agar proses vegetatif atau aksesual itu bisa terjadi. Yang kedua adalah secara generatif atau seksual, artinya antara putik dan benang sari itu akan bersatu gitu atau akan bertemu begitu. Yang sekarang yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah bagaimana cara tumbuhan tersebut melakukan proses secara aseksual. Lebih tepatnya atau lebih spesifiknya secara vegetatif alami. Vegetatif alami berarti cara perkembangbiakan pada tumbuhan, tetapi dia tidak melalui putik dan benang sari. Melalui apa? Contohnya adalah umbi batang. Umbi batang artinya di dalam umbi batang tersebut nanti akan ada proses perkembangbiakan tunas yang nanti akan menjadi tanaman baru. Contohnya pada Solanum tuberosum atau apa? Ayo, ingat nggak Solanum tuberosum apa? Kemudian juga ada Ipomea batatas. Selanjutnya ada yang dinamakan umbi lapis. Umbi lapis itu artinya di dalam umbi tersebut akan ada tunas yang nanti akan tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya adalah Allium cepa dan Hymenocallis litoralis. Nanti silahkan dicari nama latinnya itu apa dan tanamannya apa. Kemudian selanjutnya adalah rimpang. Rimpang juga salah satu bentuk dari vegetatif alami, geragih dan anakan. Geragih itu apa? Ayo, semoga masih ingat tentang topik yang kita bahas kemarin, yaitu yang akar. Contohnya ada Centella asiatica dan temannya ini. Centella asiatica itu adalah tanaman yang sangat bermanfaat yang sekarang sudah banyak diekspor para ilmuwan gitu ya, karena dia mengandung berbagai macam manfaat. Manfaatnya apa? Silahkan dicari nanti ya.
Kemudian ada juga anakan. Anakan itu Musa sapinentum, artinya bagian contohnya adalah si pisang mungkin. Pisang kan dia pakai tunas anakan gitu ya. Oke, sebelum Ibu lanjut, Ibu sebelumnya minta maaf kalau nanti ada suara-suara yang sedikit mengganggu karena sudah dicoba untuk diminimalisir tapi ternyata tidak bisa. Tapi semoga adik-adik bisa menerima dan bisa memahami apa yang nanti akan Ibu sampaikan selanjutnya. Nah, yang selanjutnya adalah kita bicara tentang vegetatif buatan. Artinya, proses perkembangbiakan yang aseksual ini dibuat oleh manusia atau tidak berlangsung secara alami. Contohnya apa? Contohnya adalah stek dan cangkok. Stek ini apa sih? Stek ini adalah pemotongan alat hara dan dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tugasnya adalah adik-adik, alat hara itu apa ya? Silahkan tolong dicari alat hara itu apa. Dari alat hara tersebut, dari pengetahuan atau adik-adik tahu alat hara itu apa, maka adik-adik bisa melakukan proses stek seperti itu. Nah, stek ini dibagi menjadi beberapa jenis, ada stek batang, akar, dan daun. Stek batang itu berarti kita memotong batang dari tumbuhan untuk kemudian ditanam dan nanti akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya adalah singkong dan apa yo, Ipomea batatas itu apa. Sedangkan ada yang dinamakan stek akar. Stek akar itu berarti akarnya yang akan kita tanam menjadi tumbuhan baru. Contohnya Artocarpus dan teman-temannya. Kemudian ada stek daun. Stek daun itu berarti daunnya nanti akan ditimbun gitu ya, nanti akan muncul tunas-tunas baru. Jadi nanti silahkan dicari. Ini sudah dikasih nama Latin, silahkan dicari nama umumnya itu apa. Nah, selain stek, kemudian kita juga ada yang dinamakan dengan cangkok. Cangkok itu apa? Cangkok adalah pembuatan luka melingkar dengan mengelupas kulit batang. Kemudian nanti kan dikelupas tuh kulit batangnya. Kemudian akan ditutup dengan tanah. Kemudian diikat dengan plastik gitu ya. Nah, setelah proses tersebut dilakukan, lalu cangkok itu atau bagian yang cangkok itu harus kita kasih air. Nanti lambat laun dari cangkok itu akan keluar muncul akar-akar dan akan muncul tumbuhan yang baru. Di bawah ini sudah kelihatan ya adik-adik ya. Kalau di sebelah kiri itu contohnya apa? Kiri itu cangkok atau stek? Ayo. Nanti silahkan di komen-komen gitu ya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana tanaman tersebut bisa bereproduksi atau bisa berkembang biak secara generatif atau secara seksual. Artinya benang sari dan putik tersebut akan bersatu gitu ya. Benang sari dan putik itu ada terdapat pada bunga. Kemudian dari bunga itu timbullah biji dan dari biji itu ada beberapa yang juga ada di dalam buah. Oke. Proses perkembangbiakan secara generatif akan sangat erat kaitannya dengan bunga karena bunga adalah media atau tempat bertemunya putik dan benang sari. Di dalam bunga tersebut bahwa putik dan benang sari itu ada gitu ya. Maka kita perlu membahas bunga itu terdiri dari beberapa macam sih. Macamnya ada yang disebut dengan bunga tunggal dan bunga majemuk. Kalau bunga tunggal berarti apa? Dia itu di dalam satu pohon hanya ada satu bunga saja. Contohnya pada Helianthus anus. Kemudian kalau bunga majemuk berarti dalam satu pohon bunganya itu banyak gitu ya, atau disebut dengan planta multiflora. Contohnya ayo tanaman apa ya yang di sebelah ini? Nah, bunga tunggal sepertinya tidak perlu kita bahas lebih lanjut karena bunga tunggal itu adalah tunggal gitu ya, satu saja. Yang perlu kita bahas lebih lanjut adalah bunga majemuk. Seperti yang sudah dimention di depan bahwa bunga majemuk itu berarti dalam satu pohon ada beberapa macam bunga. Kita akan membahas lebih lanjut bagaimana sih atau struktur dari bunga majemuk itu seperti apa. Yang pertama adalah ada ibu tangkai bunga. Ibu tangkai bunga itu ada di sebelah kanan adik-adik itu adik-adik akan melihat ibu tangkai bunga adalah bagian
batang dari bagian batang yang paling besar pada bunga tersebut gitu ya. Terus kemudian dilanjutkan dengan tangkai bunga. Tangkai bunga itu apa? Tangkai bunga adalah cabang ibu tangkai yang mendukung bunga. Jadi silahkan dilihat di yang sebelah kanan, tangkai bunga adalah yang nempel di dekat bunga tersebut. Sedangkan ada yang disebut dengan dasar bunga. Dasar bunga adalah ujung tangkai bunga yang mendukung bagian bunga lain. Ada yang disebut dengan daun pelindung, daun tangkai, selundang bunga, dan lain sebagainya. Adik-adik bisa melihat secara detail di sebelah kanan adik-adik ya. Semoga bisa menggambarkan. Nah, siapa yang tahu bunga di sebelah kanan adik-adik itu apa namanya? Bunga terkadang diidentikan dengan sesuatu yang cantik gitu ya. Entah kenapa orang-orang kalau lagi romantis-romantis selalu ngasihnya bunga. Ibu juga nggak ngerti sih. Sebenarnya sih harusnya ada hal-hal yang lebih berguna kalau misal kita mau memberikan sesuatu untuk seseorang yang kita sayangi gitu ya. Jadi tidak harus bunga. Nggak tahu kenapa sih orang tersebut selalu melambangkan dengan bunga. Ini intermezzo ya adik-adik ya, biar adik-adik tidak terlalu serius mendengarkan. Bukan tidak serius, agar masih bisa ada intermezzonya gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan bagian-bagian bunga. Bagian bunga. Nah, ini contoh dari bunga tunggal ya. Ada tangkai bunga, dasar bunga, hiasan bunga, alat kelamin jantan, dan alat kelamin betina. Ini adalah contoh bunga yang lengkap karena dalam satu bunga itu terdapat lengkap, ada alat kelamin jantan, ada alat kelamin betina, dan lain sebagainya. Seperti daun, di dalam bunga juga ada yang disebut dengan bunga lengkap dan bunga yang tidak lengkap. Apa yang disebut dengan bunga lengkap? Bunga lengkap berarti di dalam satu bunga tersebut ada mahkota, ada kelopak, ada benang sari, dan ada putik gitu ya. Sedangkan kalau bunga tidak lengkap berarti ada salah satu alat kelamin yang tidak ada. Di sebelah kiri adik-adik itu adalah contoh dari bunga yang lengkap karena dia di dalam satu bunga ada kelopaknya, ada mahkotanya, ada benang sari, dan ada putik. Sedangkan kalau di sebelah kanan adik-adik itu adalah contoh bunga yang tidak lengkap karena dia hanya mengandung benang sari saja gitu ya, putiknya tidak ada. Dia juga tidak punya mahkota, tetapi ya tetap cantik aja sih ya sebenarnya. Sedangkan yang ini adalah perbedaan bunga berdasarkan alat kelamin, dalam artian dalam satu bunga itu ada yang disebut dengan bunga banci atau bunga berkelamin dua, atau ada juga yang disebut dengan kelamin tunggal. Bunga banci itu berarti ada benang sari dan ada putik gitu ya. Contohnya pada bunga terung. Atau juga ada juga yang disebut dengan bunga kelamin tunggal, artinya di dalam satu bunga hanya terdapat satu kelamin saja. Contohnya ada bunga jantan, ada bunga betina, dan ada bunga mandul. Di sebelah kanan adik-adik itu adalah contoh dari bunga kelamin tunggal, dalam artian pakis itu ada pakis yang jantan dan ada yang pakis betina. Kalau jantan bentuknya seperti yang ini, yang ada putih-putihnya, sedangkan kalau betina yang ada orange-orange-nya. Kalau di sebelah kiri adik-adik itu adalah contoh dari bunga banci, seperti itu. Selanjutnya ada yang disebut dengan bunga berumah satu. Apa maksudnya? Bunga berumah satu adalah dalam satu bunga terdapat bunga jantan dan bunga betina dalam satu pohon. Ada juga yang disebut dengan bunga berumah dua. Ada yang disebut dengan bunga jantan dan bunga betina yang dia itu terpisah gitu ya. Ada juga yang disebut dengan poligam. Poligam itu bunga jantan dan bunga betina dan banci itu dalam satu pohon. Sebenarnya ini kenapa ibu agak sedikit tertawa karena pengen pengen sedikit menggambarkan ke manusia, tapi kok kayaknya nggak etis gitu ya. Jadi silahkan dibayangkan saja kalau rumahnya satu, berarti kalau jantan sama betinanya itu ada dalam satu pohon. Kalau berumah dua berarti ini belum nikah nih karena bunga jantan dan bunga betinanya itu masih terpisah gitu ya. Sedangkan yang poligam ini yang bahaya gitu karena bunga jantan, bunga betina, dan bunga banci itu ada dalam satu pohon. Contohnya silahkan adik-adik bisa melihat di gambar-gambar yang ada di bawah ini. Setelah kita membahas perbedaan-perbedaan bunga, ada yang berdasarkan alat kelamin, ada yang berdasarkan lengkap dan tidak lengkap.
kita akan membahas bagian-bagian bunga atau struktur bunga atau komposisi dari bunga tersebut. Ibu akan mulai dari kelopak karena kelopak adalah merupakan daun hiasan bunga yang ada di lingkaran dalam. Kelopak ini dia berfungsi sebagai pelindung saat bunga masih kuncup. Silahkan adik-adik bisa melihat ya, yang di lingkaran merah tersebut adalah disebut dengan kelopak. Kemudian kita lanjut kepada mahkota bunga atau corolla, bukan corona. Corolla adalah mahkota bunga gitu ya. Ini adalah bagian tumbuhan yang sangat menarik karena dia punya warna-warni, dia cantik, dan dia merupakan identitas dari bunga tersebut. Jadi kalau kita mau bilang itu bunga mawar, yang kita lihat adalah mahkota bunganya gitu ya. Kalau kita mau bilang anggrek, berarti kita lihat mahkotanya. Dan dia adalah proses perantara terjadinya penyerbukan. Kenapa disebut perantara? Karena kan kumbang itu suka keindahan. Dia melihat kelopak, dia melihat mahkota bunga yang sangat cantik gitu ya, maka dia tertarik. Kemudian dia masuklah ke dalam, dia mengambil madunya dengan secara tidak sengaja, maka dia akan menempelkan benang sari ke dalam putik seperti itu. Nah, mahkota bunga juga dia punya fungsi melindungi benang sari dan putik sebelum penyerbukan berlangsung. Jadi mahkota bunga ini dia punya peranan yang cukup penting dalam proses penyerbukan. Selanjutnya kita akan membahas tentang benang sari. Nah, benang sari merupakan alat kelamin jantan ya, yang dia merupakan metamorfosis dari daun sebenarnya. Bagian-bagian dari benang sari adalah ada tangkai sari, kepala sari, dan penghubung. Silahkan lihat di gambar yang sebelah kanan, tangkai sari itu yang mana, kepala sari itu yang mana, dan penghubung itu yang mana. Ingat, benang sari adalah alat kelamin jantan. Sedangkan putik adalah alat kelamin betina ya, jelas ya. Dia merupakan metamorfosis dari daun juga, tetapi putik ini dia mengandung sel-sel telur yang jika terjadi pembuahan akan menjadi lembaga, kemudian juga akan menjadi tumbuhan baru. Bagian-bagian dari putik adalah ada bakal biji, bakal buah, tangkai kepala putik, dan kepala putik. Silakan adik-adik amati, cermati bagian-bagian dari putik tersebut. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang penyerbukan. Adik-adik sudah tahu benang sari seperti apa, putik seperti apa, kemudian kita akan melanjutkan pembahasan tentang penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik gitu ya. Setelah proses serbuk sari dan kepala putik itu bersatu atau proses serbuk sarinya masuk ke kepala putik, yang terjadi di dalam bunga, nanti akan terjadi buah gitu ya. Di dalam buah itu ada biji, dan di dalam biji itu mengandung akar lembaga yang merupakan cikal bakal terbentuknya tanaman baru. Nah, penyerbukan sendiri dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri maksudnya apa? Penyerbukan sendiri adalah antara serbuk sari dan proses penyerbukan tersebut terjadi pada satu tanaman atau satu bunga yang sama. Silahkan lihat di bagian satu yang penyerbukan sendiri. Bisa adik-adik amati bahwa di penyerbukan sendiri itu benang sari atau serbuk sari ke kepala putik itu jatuhnya di bunga yang satu atau yang sama. Sedangkan kalau penyerbukan tetangga berarti proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik itu terjadi pada satu tanaman yang sama tetapi pada bunga yang berbeda. Tolong dicermati ya adik-adik ya. Kemudian ada yang disebut dengan penyerbukan silang. Penyerbukan silang itu apa sih? Penyerbukan silang adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik itu pada tanaman yang berbeda tetapi pada jenis yang sama. Maksudnya apa? Contohnya apa? Contohnya adalah kembang sepatu misalnya. Di kembang sepatu itu kan tanamannya beda-beda gitu ya. Di dalam satu kebun itu masih ada kembang sepatu yang satu dengan pohon kembang satu yang lain. Nah, yang dinamakan penyerbukan silang itu bunganya itu proses penyerbukan itu terjadi pada bunga di pohon yang berbeda tetapi jenisnya sama, yaitu sama-sama kembang sepatu. Sedangkan penyerbukan bastar atau hybrid ini dia
proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik itu terjadi pada bunga yang berbeda dengan pohon yang berbeda. Nah, biasanya penyerbukan ini bisa timbul proses pembuahan atau tidak sama sekali, seperti itu. Setelah penyerbukan, kita akan membahas tentang pembuahan. Pembuahan itu apa sih? Jadi adalah proses peleburan sel telur yang terdapat dalam lembaga. Kemudian nanti dia juga bergabung dengan inti yang berasal dari serbuk sari. Adik-adik bisa melihat gambaran secara umum yang ada di gambar di bawah ini. Bagaimana sih proses pembuahan itu terjadi seperti itu ya. Oke, alhamdulillah proses perkuliahan sudah selesai. Ini adalah perkuliahan terakhir kita. Ibu harap yang sedikit ini apa yang Ibu bisa lakukan bisa bermanfaat untuk adik-adik. Tetap semangat, tetap optimis bahwa kita bisa melewati ini semua. Semoga dengan keterbatasan ini membuat kita sadar gitu ya, bahwa kita bisa mencari metode-metode pembelajaran lain di luar dari tatap muka. Tapi terus terang sih, sebenarnya sih Ibu ingin yang terakhir ini kita ada perkuliahan lewat Zoom gitu ya, jadi bisa menyapa adik-adik untuk terakhir kali pada semester ini. Mau melihat apakah adik-adik sehat, apakah adik-adik ada kesulitan. Jadi nanti di Zoom ini kita juga bisa diskusi, silahkan dipelajari dulu videonya. Kemudian nanti di Zoom ini kita bisa diskusi bareng-bareng gitu ya, apa sih yang kira-kira mau disampaikan. Untuk kemudian nanti di Zoom juga kita akan membahas maunya ujiannya mau seperti apa gitu, teknisnya mau seperti apa. Jadi nanti setelah adik-adik sudah selesai mempelajari materi, kemudian nanti kita akan online lewat Zoom gitu ya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat adik-adik. Ibu pribadi mohon maaf sekali atas segala salah dan hilaf. Semoga dimaafkan, seperti Ibu juga yang akan selalu memaafkan kesalahan adik-adik semua. Oke, terima kasih. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.